Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Saya Vikaris Akseviani Itumon akan bawakan kita dalam renungan yang diambil dari Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai pasal 3 ayat yang ke-5. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu akan mendengarkan renungan-Mu. Kiranya renungan ini dapat tertanam dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cinta dan kasih secara pengertian seringkali dianggap sama. Dan dunia ini tentu kata cinta dan kasih sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sering digunakan secara bergantian. Namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang sangat penting. Cinta seringkali berpusat pada perasaan kita. Ia bisa tumbuh karena ketertarikan, karena rasa nyaman, atau karena perasaan yang dibalas. Tetapi cinta juga bisa hilang atau pudar di dalam hati. Saat tidak lagi merasa cocok, saat dikecewakan, cinta itu bisa berubah menjadi kecewa, marah, bahkan kebencian. Berbeda dengan cinta yang didasarkan oleh perasaan, kasih, terutama kasih yang telah diajarkan dalam firman Tuhan, adalah tindakan yang lahir dari komitmen dan bukan emosi semata. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati itu tidak mencari keuntungan diri, rela berkorban demi orang yang dikasihi, bahkan saling memaafkan, sabar, dan sebagainya. Kasih seperti inilah yang ditunjukkan Allah kepada umat-Nya, dan inilah yang kita lihat dalam kisah Nabi Hosea di dalam nas kita pada hari ini. Hosea tidak hanya berbicara tentang kasih Tuhan kepada umat-Nya, tetapi bagaimana ia menjalani kasih itu di dalam kehidupannya. Ia menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Ketika Gomer meninggalkan dia, melakukan perzinahan dan mengkhianatinya, Tuhan menyuruh Hosea untuk mencintainya kembali. Bukan dengan kasih yang palsu, tetapi dengan kasih yang sejati. Tentu bagi kita ini terasa tidak masuk akal. Tapi disinilah letak di mana Tuhan mengajarkan kita tentang kasih yang sejati. Lalu kita melihat di dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15, di mana Tuhan berbicara tentang membawa Israel ke padang gurun dan berbicara lembut kepada hatinya. Padang gurun seringkali digambarkan sebagai tanah yang gersang dan tidak ada apa-apanya, dan tentu menjadi gambaran sebagai tempat tanpa kenyamanan di dalamnya. Justru di tempat inilah Tuhan memulihkan sebuah hubungan, dan di sanalah kasih sejati itu dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kasih sejati tidak hanya hadir di saat segalanya baik, tetapi justru mengejar di saat kita sedang kehilangan arah. Tuhan berjanji mengubah lembah Akor, tempat yang melambangkan penghakiman dan kesusahan, menjadi pintu pengharapan. Kasih-Nya tidak hanya menanti, tapi juga aktif mengubah luka menjadi suatu pemulihan yang besar. Tentu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan merindukan hubungan yang dalam dan tulus.
Dia tidak ingin kita memanggilnya dengan rasa takut atau formalitas agama saja, tetapi dengan sesuatu yang lebih dekat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak dibangun di atas ketakutan, tetapi di atas pengenalan akan pribadi yang setia. Dia menyatakan bahwa ia akan mengikat umatnya dalam kasih yang kekal dengan kebenaran, keadilan, dan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman. Kasih seperti apa yang ingin kita kenal? Kasih dunia atau kasih yang berasal daripada Allah? Kasih dunia seringkali bersyarat, tetapi kasih Tuhan tidak. Kasih sejati tidak berhenti ketika kita merasa disakiti, tetapi kasih itu memulihkan kehidupan kita. Mungkin dalam hidup kita ini, kita pernah menjadi gomer, menjauh, dan memilih jalan kita sendiri. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap setia, walaupun kita di jalan yang salah. Untuk itulah, dengan kasih-Nya, Ia memanggil kita kembali, menebus kita, dan menjadikan lembah Akor dalam kehidupan kita menjadi sebuah pintu harapan yang baru dalam kehidupan kita. Inilah kasih sejati, kasih yang tidak menyerah, kasih yang menebus, dan kasih yang memulihkan. Dan kasih itu tersedia bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kepada kami kasih yang sejati, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memimpin kami, dan kasih yang memulihkan kami. Kami mengakui bahwa kami sering seperti Gomer, tidak setia, mudah berpaling, dan mengejar hal-hal yang duniawi. Namun Engkau tetap setia, Kau tetap menanti kami, bahkan menebus kami dengan kasih-Mu yang besar. Kiranya Tuhan Kau mengajarkan kami untuk dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu yang lebih dalam kehidupan kami. Bentuklah hati kami, agar kami juga dapat mengasihi seperti Engkau, tidak hanya dengan perasaan, tetapi dengan komitmen dan pengorbanan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan dan kami melewati lembah dalam kehidupan kami, tuntunlah kami ya Tuhan, dapat melihat pintu pengharapan yang Engkau sediakan bagi kami. Teguhkan iman kami bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat GKE Kasih Bereng. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Agar apapun hasil yang diperoleh boleh menjadi saluran berkat untuk membangun jemaat-Mu. Sertailah juga pendidikan anak-anak muda dan remaja yang sedang menempuh pendidikan mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalani pendidikan mereka ya Tuhan. Sehingga pendidikan yang mereka tempuh dapat membuka jalan bagi mereka untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan, pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, dan pemusik, dan pelayan lainnya ya Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab mereka. Berkatilah kehidupan mereka dalam mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu, serta
kami dapat selalu mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.